Oke, supaya yang terlambat atau yang berhalangan hadir bisa ikut belajar lagi, terus kita juga yang belajar bisa lihat-lihat ulang ya kalau lupa. Oke, saya share screen dulu. Oke. Oke ya, selamat datang ya. Terima kasih nih udah pada nyempetin buat hadir di React.js ya. Kita bakalan belajar fundamental React.js. Oke, sebelum itu udah pada nginstal ini belum? Node.js sudah ya? Cara ngeceknya Node minv. Coba jalani di terminal. Atau kalau di Windows di command prompt ya. Coba deh dijalanin. Node minv. Udah ada belum? V13. Udah ada ya? Ya, versi kalau udah ada aman. Bisa juga npm. 13. Oke, kalau udah, nah ini kita sambil nunggu, kita install dulu nih React App-nya, supaya ntar sambil penjelasan, loading-nya berjalan, supaya kelar penjelasan, ini juga kelar jalannya. Kita create React App, jalanin pakai npx, create React App, nama aplikasinya apa? Corona App, misalkan. Ini saya udah ada belum ya? Sebentar, nama foldernya kayaknya saya udah ada ya. Ya, ini saya karena udah ada nama foldernya tadi ya. Ini saya ganti perintahnya jadi npx create react app corona. Udah gitu aja kalau saya. Ini dijalanin dulu nih. Perintahnya saya kasih di chat ya. Ulang. Sedang. Lagi jalan ya. Ini saya copy. Iya, sedang jalan. Ya, saya kirim lewat chat. Oke. Kalau ada yang ikut dari sesi 1 mungkin nggak apa-apa sambil ngulang lagi yang review lagi. Nah, sama nanti kita juga jalanin install material UI-nya. Ntar penjelasannya sambil berjalan ya. Supaya jangan kelar penjelasan, loading-nya masih jalan, kita ngapain. Oke. Nah, ini dua perintah ini dijalanin ya, yang di chat. Nah, sambil berjalan baru deh masuk ke penjelasan. Jadi kita kenalan dulu, saya sendiri, jadi kan maksudnya ntar ngomong-ngomong ini siapa sih yang ngomong gitu kan, kita nggak kenal gitu. Saya Onesimus Porlian ya, salam kenal semuanya. Saya sebagai software developer. Ya, install React-nya itu, npx ini. npx create React, ini buat install React app-nya. Nah, ini di chat saya ada tulis, ini install materialnya. Sebentar. Install material. Oke, saya sendiri background-nya dari IT networking, di komputer jaringannya dulu ya, administrasi server. Tapi passion-nya coding. Nah, ini pengalaman pekerjaan saya di dulu HSPNet, service provider, internet service provider. Kemudian di Sentra Inovasi sebagai PHP developer waktu itu. Lanjut ke Integral Indonesia Asia Pasifik sebagai senior developer ya. Terakhir di PT Supranusa Sendata jadi web programmer. Di sini baru saya kenal React.js. Itu sekilas saja. Ini juga sekilas publikasi-publikasi yang pernah saya buat. Saya suka bikin e-book. Saya publish di Google Books. Bisa dicek mungkin kalau ada yang mau belajar. Ada React.js juga. Ada Laravel. Ada Odoo. Base-nya Python ya. ERP itu. Ada juga MySQL database. Kalau mau belajar bisa dicek. Itu sekilas. Oke, sekarang kita sambil berjalan. Ini kita kenalan nih sama React.js nih. Sebenarnya React.js itu apa gitu. Ini kita buka dokumentasinya ya. Selalu kan programmer kan modalnya dokumentasi tuh. Si React.js menyatakan dirinya sebagai a JavaScript library for building user interface. Jadi memang benar-benar si React.js ini top buat bikin user interface. Tampilan ya, UI. Jadi dia sama sekali nggak ada urusan sama backend, sama database, nggak ada. Pure, cuma bikin tampilan. Oke. Kenapa sih kita pakai React.js gitu kan? Kenapa harus pilih React.js? Nah, kalau si React.js bilang dia deklaratif. Kalau secara simpel dia ngupdate dan ngerender hanya komponen yang datanya berubah. Jadi kalau dulu kita pernah bikin website, mungkin kalau saya dulu pas pakai PHP ya, itu pernah sebelum kita pakai jQuery itu kita nge-refresh satu page gitu ya. Itu kan aneh banget gitu nge-refresh satu page, padahal perubahannya di bagian tertentu aja dan itu berat kan.
Kalau ini dia hanya nge-render, jadi contoh nih, ini nih website ini. Ini jadi komponen sendiri namanya header. Jadi kalau ada perubahan data di header, ya headernya aja yang di-render ulang. Yang bawahnya nggak usah. Demikian juga sebaliknya. Si React.js ini komponen base ya. Makanya dibilang build encapsulated. Encapsulated komponen yang artinya gini. Saat kita manggil komponen, misalnya saya bikin komponen namanya kamera. Kalau di React Native ya. Buat ngambil kamera gitu. Itu saya cukup bikin satu komponen, saya nggak perlu tahu codingan di belakangnya. Saya panggil komponen itu, saya bisa gunain gitu. Jadi kita prinsipnya encapsulated ya. Terus kita learn once, write anywhere. Jadi kita cukup belajar sekali, ujung-ujungnya kita bisa bikin React.js buat website, React Native buat mobile. Itu sekilas ya, sambil berjalan loadingnya. Nah ini udah selesai nih. Udah pada selesai belum? Kalau udah selesai begini nih. Udah. Ada? Udah ya? Oke, kalau udah, Dijalanin? jalanin nggak? Jangan dulu. Kita install material UI-nya dulu. Jadi sambil jalan lagi. Oke. Paste yang dari chat itu tuh. npm install material UI core. Udah selesai. Udah ya, cepet ya. Oke, good. Kita lanjut ke slide lagi kalau gitu. Nah, ini sekilas lagi. Jadi dari React.js itu sebenarnya ada beberapa cara dia. Bahkan dari HTML, ya, kalau kita dulu pernah pakai jQuery, itu kita bisa langsung pakai CDN gitu kan. Di React.js juga bisa. Jadi dia bilang gini, if you learn React or create a new single page app, yang artinya kita bikin single page application, SPA disebutnya ya. Itu kita pakai Grid React App. Nah, yang sekarang lagi kita pelajarin. Jadi yang sekarang kita lagi pelajarin itu prinsipnya single page application. Tapi kalau kita bikin server side, server render website, pakai Node.js, itu pakai Next.js. Ini saya juga udah pernah coba. Tapi yang saya belum pernah coba Gatsby nih. Mungkin ada yang pernah coba teman-teman. Tapi intinya belum ya. Beda-beda lah gitu, tergantung kebutuhan. Nah, si Grid React App ini, dia bilang comfortable environment. Jadi yang paling nyaman lah gitu untuk belajar React. Dan is the best way to start building a new single page application in React. Jadi dia bilang ini cara paling nyaman, terus terbaik untuk bikin single page application gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin apa-apa, udah jadi aja. Nah ini tadi kita udah jalanin ya. Udah jalanin npx, terus kita udah masuk ke sini. Nah, ini yang tadi saya udah sempat mention sekilas ya. npx itu bukan typo ya. Sejak npm 5 versi 2, kan dulu kita npm install gitu kan. Itu jadi ada namanya npx. Itu buat ngerunner aja, runner itu. Jadi dia bilang, Grid React App itu nggak nge-handle backend logic atau database. Sesuai yang tadi saya udah bilang ya. Itu cuma it just create a front-end build pipeline. Jadi benar-benar cuma front-end aja. Jadi kita bisa menggunakan di backend. Apapun backend yang kita mau. Kalau misalnya kita bisa Ruby, backend yang lain, kita bebas tentuin apa aja gitu. Itu masih memungkinkan. Selanjutnya, di balik layar, si React.js ini ngegunain Babel dan Webpack. Jadi kalau kita bikin sendiri, kita coba decoding di React.js. Kita coding, kita save, itu langsung keubah gitu kan. Terus kita bisa jalanin npm run build, dia langsung jadi file HTML dan JS, kita langsung bisa deploy. Itu di balik layar pakai Babel dan Webpack. Tapi you don't need to know anything about them gitu. Kita nggak perlu tahu apa-apa tentang itu. Kita udah dibuatin lah. Oke, kita udah nyampe sini ya. Langsung yuk. Kita test directory sesuai perintahnya yang tadi di atas. Test directory, nama foldernya, nama projectnya apa tadi? Kalau saya Corona ya. Maksudnya bukan saya Corona. Kalau saya nama foldernya Corona ya. Nah, habis itu saya test directory Corona. Habis itu Yan start. Coba nyampe sini dulu. Nah, dia langsung starting the development server. Mas, itu harus nginstal dulu yang tadi npm install material UI itu ya? Kalau yang UI nggak harus, itu bisa ntar sih. Maksud saya tadi install supaya jangan lama aja loadingnya gitu. Nggak apa-apa, itu bisa belakangan. Maksudnya pas saya nyoba yang install Grid React App, gagal tuh mas. Oke, boleh di-share screen dong, nggak apa-apa. Kalau gagal, kita lihat screen-nya. Kayak tadi yang di pertama juga ada gagal gitu kan. Kita bisa lihat ya, share screen. Tuh, saya udah lepas. Share screen-nya di sini di mana ya? Ada klik tombol tengah, hijau, namanya share. Nah, coba. Jadi kita bisa cari tahu dan belajar di situ.
Kayak gini nih Mas. Gimana tuh error itu? Apa salah Mas? Nginstalin Mas. Sebentar. Oke, dibilang apa? Tadi errornya di Mac, sekarang errornya di Windows. Makasih, saya Linux. Gak apa-apa, kita cari tahu ya. Sebentar. Could not Siap, Mas. install from. Nah. Itu di C ya? Udah coba di ini belum? Di D gitu coba? Atau partisi cuma C doang? Enggak kan? Ada C sama F. Coba di F ya. Coba. Bikin folder baru. Enggak apa-apa, dari command prompt aja. Dari command prompt CD. Gimana Mas? Ya, command prompt tulis CD. F.2, oke. Oke, enter. F.2 aja, F.2. Nah, di sini coba. Jalanin perintah yang tadi coba. Kita mau tahu kenapa ya. Nah, coba. Kenapa dia nggak mau? Masih nggak mau? Waduh. Yang lain ada yang ngalamin kayak gini nggak? Halo? Yang lain ada ngalamin kayak gini nggak? Bisa semua Mas yang Enggak. Saya lancar ya, lancar. Oke. Coba Mas Fauji ya. Coba not ya. mimpi. Kenapa nggak bisa ini? Package JSON file-nya kali Mas nih. Iya. Harusnya sebentar ya. NPS. Harusnya sih otomatis, atau nih ada alternatif lain sih. Nah, ini ada yang pernah ngalamin nih. Jadi ujung-ujungnya kalau ada masalah, Stack Overflow ya. Stack Overflow sahabat itu ya. Nah, coba dicek ini deh. Kayak gini bukan error ya? Terus saya share di chat. Gimana Mas? Chat ya, coba. Ini Halo. agak. Dia bilang Belum ada Mas. belum ada. Di chat yang di grup WA kan? Oh bukan, di chat sini, di Zoom. Oh. Saya jarang pakai Zoom jadi rada celeng. Ini juga saya baru coba. Stop share dulu kali ya. Cobain yang npm install express ini Mas. Bukan Express. Ini nih, npm i. Nah, ini saya copy dulu ya komennya. Nih, di chat coba. Kok itu lagi? Nggak ke-copy dia. Bentar. Coba, kalau kayak gitu bisa nggak? Kalau pakai npm. npm i create react app. Di F ya. Di share screen aja, Mas, biar kita bisa lihat. Itu lagi download. Terus cara juga ya. kayaknya perbedaan versi npm kali ya. Cara ngecek ini gimana Mas? Versi npm-nya Mas? npm minvi. Coba di apa? Di comment prompt ya. Di comment prompt-nya npm minvi. Kayaknya perbedaan npm info. npm minvi. Minvi. Ya.
Nah itu 6, 14. Coba kita cek sini. 14. Waduh. Enggak kok harusnya. Oke. Gak apa-apa. Coba udah ya, itu udah diinstal ya. Coba sekarang Udah. Coba LS Mas. Coba jalan ketik LS enter. dir di Windows dir ya, dir. Bentar. Oh, itu malah paket JSON-nya dibikin di situ. Coba jalanin npx-nya lagi. Ini kali, Mas. Iya, itu malah kebikin paket JSON. Coba jalanin npx-nya lagi. Penasaran bisa nggak ya? Atas, mencet atas. Nah, itu. Ya, coba. Jangan-jangan ada paket JSON-nya baru dia mau. Aneh sih, harusnya nggak gitu. Nggak mau juga ya? Oke, sebentar. Iya. Nggak ada yang ngalamin ya, sebentar. Nah, ini nih. npm init. Coba Mas, ini nih perintahnya saya kirim di chat ya. Ya. Waduh. Seru. Kalau Nah, tuh paling bawah. Nah. Memang beda OS, kadang-kadang beda ini sih, beda kasus. Coba bisa nggak? Sorry nih yang lain ya. Close. Yang lain nggak keberatan kan? Waduh. Coba. Belum. Sama package JSON filenya nggak ada. Sama ya? Waduh. Hmm. Terus caranya gimana ya? Harusnya udah bisa ya. Ini udah Coba cek kali ya. X nggak mau. npm nggak mau. Jadi solusinya adalah sebentar. Atau ada yang tahu nggak teman-teman, ada yang pernah ngalamin ini nggak? Siapa tahu ada yang pernah kan? Apa sih errornya? Coba kita lihat errornya. Oke, could not install, yes not, doesn't contain packet with JSON. Coba ya. Dia bilang itu isu npx-nya. Oke, computer name has a space. Oh, bener nggak Mas? Coba nama komputernya ada spasi nggak? Coba kita penasaran dong. Bener nggak nama komputernya ada spasi? Kayaknya ada. Ada ya? Oke. Nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Jadi solusinya ini. Oh, gara-gara nama komputer, Mas? Hah? Enggak, ini ada yang bilang di GitHub. Ada yang ngalamin. Nih, solusinya nih. Bener ya, ada spasinya tadi ya? Tapi nggak ada sih, Mas. Tadi, Mas. Komputer name, Mas. Nah, dia bilang solusinya ini, dia global. Kalau tadi kan installnya nggak global tuh. Coba ya. Menarik. Di C aja nggak apa ya? Di F ya, Mas? Gak apa-apa, di F aja, di F. F aja coba ya. Dia bilang solusinya pakai npm. Karena kalau npx bermasalah pakai npm, oke. Ini bisa nih kayaknya nih. Coba. Wah, itu cuma install doang sih. Nah, cuma kan si wait. Oke, udah kan track itu udah. Coba npx jalan lagi deh. Dia kayak cuma install track app-nya doang. Coba jalan lagi npx-nya. Create app. New project. Oke. Yarn. Nah, ini bisa ini. Ini udah bisa nih. Ya kan? Tadi nggak gini kan? Ya, tadi nggak gini kan? Nah, dia bakalan buat project baru namanya Corona App. Jadi tadi kayaknya isu di npx deh.
entah Peda versi Node.js atau NPM kan ya. Oke, sambil ditunggu aja kali ya. Gara-gara komputer name-nya atau gimana tuh ya? Siap. Kalau saya baca di GitHub Tapi ini Mas mau tanya Mas, ini nyimpannya ke F apa ke C Mas? ke F. Ini di Nyimpannya ke F apa ke C? ini nih yang paling F. bawah, FF. Ya, Oh, F ya. saya lanjut dulu Oke. ya. Siap. Tunggu ya. Siap. Ini saya share screen dulu. Oke. Sorry teman-teman, jadi ini tadi saya baca-baca di apa GitHub segala macam forum kan banyak yang ngalamin ya. Ada yang bilang komputer name, ada yang bilang nih ini nih install min G dulu. Jadi ini solusi-solusi ini oke juga ya. Jadi kalau ada masalah bisa. Oke, kita lanjut. Berarti teman-teman udah nyampe sini dong? Udah ya, benar ya? Halo, selamat datang di Miniso. Udah nyampe sini belum? Bentar, belum dijalanin, Bang. Belum, oke ya, dijalanin ya. Bentar. Jalaninya, buka direktorinya dulu. Habis itu, yarn start. Oke. Bisa ya? Apa direktorinya dulu baru yarn up ya? Ya, test directory, cd ke direktorinya, baru yarn start. Hasilnya bakalan kebuka localhost 3000. Ini tampilan defaultnya. Comment yarn not found. Oke, boleh share screen dong. Yang ada isu coba Saya pakai npm install aja ya. Boleh nggak? npm start. Coba share aja, share atau apa. Mas, boleh minta slide-nya nggak? Linknya. Slide-nya, iya ya, ntar terakhir saya kasih. Nggak apa-apa, kita sama-sama coding dulu, ntar saya share kok. Slide sama. Sebentar. Coba di share screen dulu. Ini ya. Oke, katanya apa tuh? Tadi ngejalanin apa? Sebentar, saya mau saya kepencet npm start tadi. Oh, npm dan saya tadi kepencet npm install. oh, iya. Nanti saya ini. Oke. Jalan ya. Oke. Ini starting di development server, dia harusnya jalan sih. Ya udah. Udah ya? Sudah. Oke, saya lanjut. Udah. Jadi NPM itu ada beberapa komen ya, teman-teman. Nah, ini kita sekilas saja. Jadi, cara taunya gimana? Kita misalnya kan ada perintah ke install, kita bisa help gitu. Nah, dia bilang, ini kelihatan nggak screen saya kelihatan ya? Dia bilang npm itu bisa npm install baru nama paketnya, GitHub project gitu. Terus kalau npm start itu tadi adalah dia ngejalanin perintah ini nih. Aduh, saya malah buka codingan lagi. Gak apa-apa deh. Nah, ini saya pakai VS Code ya. Ini codingan yang tadi. Ini saya hapus. Nah, ini saya buka ya. Saya buka folder saya tadi yang saya install. Nah, sebenarnya tadi npm start itu apa sih? Di package JSON, dia sebenarnya ngejalanin ini. Perintah ini. npm start, npm build, npm test, npm eject gitu loh. Nah, kita lanjut lagi ke slide, itu sekedar info aja. Kalau npm install itu fungsinya buat nginstal paket lah gitu. Install React.js, nginstal paket-paket orang, itu pakai npm install. Nah, kemudian kan tadi udah kebuka nih di localhost 3000. Soal tampilannya ini, dia bilang edit src app app.js to save and save to reload katanya kan. Nah, jadi sebenarnya struktur foldernya kayak gini nih, teman-teman, defaultnya Clip React App. Dia ada nama projectnya, folder projectnya, Corona App. Ini node modulnya. Ada folder public, src. Nah, ini di dalamnya src kita codingnya di sini. Ada CSS, JS, dan lain-lain. Nah, ini package JSON itu berisi paket-paket yang kita install, perintah-perintah kayak npm start yang kita bakalan gunain nanti. Terus kita juga bisa nambahin perintah kita nantinya di sana. Oke, terus sekilas. Nah, sekarang kita yuk coding pertama kali. Selalu kan kalau programmer kan pertama kali belajarnya dari Hello World ya. Nah, sekarang tugas kita adalah ngubah ini saya tutup,
ngubah ini jadi hello world. Oke. Kan dia bilang di app.js src ya, src app.js. Sekarang saya coba ubah nih. Ini saya coba hapus. Ya. Saya coba hapus. Tadi kan image sama ini kan tulisan nih. Ini gambar, ini tulisan yang tadi, tulisan tadi. Ini linknya. Ini saya hapus. Oke. Saya hapus. Kemudian saya isi misalnya saya isi di tengah-tengah header makanya satu hello world. Nah, ketika kita save, dia secara otomatis harusnya ini berubah. Ini karena nge-lag ya. Sabar, kita tunggu. Kok nggak berubah? Nah, tahu nggak kenapa nggak berubah? Ini servernya tadi saya matiin. Ini saya exit dulu. Di VS Code itu ada terminalnya sendiri. Oke, saya jalanin dulu. Jadi ini saya boleh tutup. Dia bakal kebuka lagi yang baru. Dia bakal ngebuka lagi projectnya. Bedanya yarn, Oke, bedanya bagus yarn pertanyaannya. sama NPM apa? Bagus pertanyaannya. Nah, yang gini nih, saya demen nih, interaktif. Bedanya NPM sama Yarn apa? Sama-sama bisa nge-add. Di NPM install, Yarn add, gitu kan. Jadi kalau NPM itu bawaannya si Node.js. Bisa buat install paket, bisa buat uninstall, bisa buat segala macam gitu kan. Tapi si Yarn juga bisa. Nah, NPM ini bawaan si Node.js. Yarn ini bukan bawaannya si Node.js, tapi bisa juga. Nah, dia bilang, dia fast, reliable, and secure dependency management. Jadi sama aja kayak NPM, tapi dia bukan bawaan Node.js gitu. Jadi kayak istilahnya gini nih, kayak JavaScript sendiri aja kan banyak tuh library-nya. Gitu kan? Nah ini yang sama NPM itu kayak Gojek sama Grab lah. Nangkep nggak? Cuma bedanya Gojek punya Indonesia gitu, dari Indonesia misalkannya. Tapi si Grab misalnya dari luar misalnya. Sama NPM sama Yarn itu kayak gitu. Cuma NPM bawaannya Node.js. Cukup clear nggak? Iya. Jadi kita bebas tentuin yang mana aja kita mau pakai sih, nyamannya aja. Oke? Oke. Oke, lanjut. Mas Nah, mau tanya. Boleh gimana? Mendingan itu pakai material UI atau undesign? Oke, saya pernah pakai undesign juga, selera ujungnya. Selera tergantung requirement, tergantung perusahaan, tergantung project, banyak hal. Dan kalau misalnya kita ngerjain project kita sendiri, tergantung kita sukanya yang mana. Ini sama kayak pertanyaan suka JavaScript atau PHP, suka PHP atau Python, suka Python atau Ruby. Itu tergantung masing-masing. Bebas-bebas aja. Ini kenapa saya pilih material? Asal iseng aja pilih. Mau coba material, cobain lah. Gitu. Bebas ya. Plus minus. Kalau saya pribadi, undesign saya bilang cukup oke komponennya, cukup lengkap ya. Material UI saya baru nyoba, saya belum coba dalam, cuma kayaknya oke juga sih. Jadi plus minus lah. Ada lagi? Mas tadi Yarn start ya habis install Mas. Gimana? Kalau kan habis install nih tadi saya yang baru install nih. Ya. Terus kok CD Corona App habis itu Yarn start ya? Ya, yang start boleh, npm start boleh. Sama-sama boleh. Pokoknya start. Jadi start itu dia ngejalanin komen yang ada di sini, di script ini. Itu nanti kita dalemin lah. Ini kita fundamental dulu aja. Oke? Bisa? Oke. Lanjut ya. Hello World udah pada bisa ya? Kita udah jadi programmer React.js nih. Udah bisa apply, minta gaji 2 juta. 2 digit. 2 juta. 2 juta turun. Hah? 2 digit maksudnya 2 digit. Belum. Kan programmer sekarang 2 digit kan. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita perhatiin di dokumentasinya React.js, ketutup ya tadi. Banyak banget tuh detailnya. Oke, saya buka lagi React.js ya. Kalau kita perhatiin dokumentasinya tadi dia ngasih contohnya dalam bentuk apa? Kelas ya. Nih, contoh code nih. Kelas ya. Benar ya? Tapi pas kita install, kok jadinya function? Jadi ini, perbedaannya adalah kelas sama functional komponen. Yang kelas disebut kelas komponen, yang function disebut functional komponen ya. Di versi React terbaru, itu dia pakai function.
functional komponen. Jadi dia deklarasiin komponen dalam bentuk fungsi. Function f buka kurung invoke ya sebagai tempat parameter ya. Kurung awal isinya return apa? Ini functional yang terbaru. Yang lama dia deklarasi dalam bentuk kelas. Kelas nama kelasnya nge-extend ke komponen. Kayak JavaScript bikin kelas. Kemudian ada method namanya render, kemudian yang return. Ini beda sintaksnya. Oke ya. Ini beda kelas sama functional komponen. Jadi kita perlu tahu keduanya kenapa? Karena masih banyak codingan yang pakai kelas. Masih banyak paket source code atau yang codingan saat ini lah ya, itu pakai kelas. Tapi kita sekarang udah pakai yang function. Bisa nggak kita pakai di satu file yang kelas, satu file pakai yang function? Boleh-boleh aja, bisa aja. Boleh nggak satu file campur-campur? Ya sebisa mungkin seragam lah gitu. Cuma yang terbaru pakai function. Oke ya, ini yang tadi kita udah buat ya. Ini perbedaan code-nya. Nah, ini kita masuk ke UI framework nih. Tadi pertanyaan Mas siapa tuh? Undesign sama material UI, mending mana? Itu selera dan kebutuhan lah, requirement. Jadi UI framework itu macam-macam ya. Ada React Toolbox, React Switch, Groomer, Undesign, Semantic UI, banyak banget. Ini kalau ada yang pernah pakai Bootstrap, nah ini React Bootstrap nih. React logonya begini, digabungin Bootstrap jadi React Bootstrap. Ada Blueprint, React Stripe, React Virtuoso, banyak banget, macam-macam. Jadi saya kenapa milih material, asal pilih aja. Gitu. Yang penting kan kita bisa tahu penggunaan UI framework secara sederhana gimana. Oke, kita udah install ya tadi ya si material UI-nya ya. Yang lainnya udah install belum? Kalau yang belum install, ini diinstal dulu nih. npm install material itu yang core itu. Sebentar, saya udah belum. Kalau udah install harusnya ada di sini. Oke, saya juga belum ya. Saya install juga. Installnya yang ini nih. Nah, ini dia. Oke, npm install add material UI/core. Oke, yang belum install ya, kalian install ya. Kalau dari CMD bisa, Mas? Bisa. Jadi kalau di VS Code ini kan ada terminalnya sendiri. Kalau dari CMD bisa. Di folder yang tadi ya, folder project kita ya tetap ya. Dimatiin dulu CTRL-C. Jangan. Udah belum? Kalau dimatiin baru kita jalanin npm install. Udah. Gak masalah, sebenarnya ini terminal ini sama ini. Oke, saya lanjut lagi. Udah ya, udah lagi pada install kan, pada loading kan? Ya. Oke. Nih, untuk dokumentasi material, kita bisa lihat juga, ada juga dokumentasinya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang tadi npm install ini saya ambil dari sini. Pakaian juga bisa ya, add. Sukanya aja yang mana. Nah, ini ada dokumentasinya, cara pakainya di sini. Bisa lihat. Nah, di sini dia bilang, sambil nunggu loading ya. Kalau loadingnya udah kelar, bilang ya. Nih, dia bilang material UI dibangun, develop mobile first. Apa sih? Ada yang tahu nggak mobile first apaan? Halo? Nah, ini jawabannya sebelah kanannya, sesuai banget dikasih tahu. Jadi dia bikin codingan untuk mobile duluan, untuk bikin mobile device duluan. Kalau kebanyakan, maksud saya gitu, saya coding di desktop aja dulu. Nah, kalau minta responsif ke mobile, baru disesuaikan screen-nya ya kan, screen width-nya gitu kan. Nah, ternyata kalau mobile first itu, strateginya dibikin dari mobile dulu. Baru ke tab, baru ke website gitu. Nah, dia minta tambahin ini nih, meta viewport ini. Oke, nanti itu juga kita tambahin kalau ini udah selesai. Masih loading ya. Yang lain juga masih loading ya? Udah beres, Mas? Udah. Waduh, internetnya mantep nih. Internet saya, aduh. Sabar, mohon sabar. Yang lain udah selesai ya? Berarti saya doang internetnya yang butut ya. Nah, oke, sambil nunggu. Nah, sambil nunggu, tadi kan dia minta di index app-nya itu di public. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya si React.js itu di sini nih, index HTML. Kan kita kadang suka mikir gitu ya, kok tiba-tiba JavaScript aja mana HTML ini gitu kan. Sebenarnya di sini dia nih. Domain nih. Nah, misal
Misalnya, ini kan ada React App nih. Kita mau ganti. Jadi apa? Corona App misalnya. Kita save. Nah, nanti sini berubah. Cuma dia lagi nggak saya jalanin ya. Nah, terus kemudian dia minta ini nih, tambahin ini kan. Nah, ini kita bisa pindahin di sini. Tuh. Codingannya saya kasih ke chat. Bentar. Nah. Tuh, ini ditambahin dulu di index HTML public. Jadi sambil nunggu kita sambil ngelakuin yang lain. Nah, ini dulu. Ini buat ganti titel aplikasinya. Ini buat bikin mobile first nasi material UI sesuai dokumentasinya dia. Waduh, internetnya kualitas RT/RW nih, luar biasa. Mohon bersabar. Yang lain udah pada selesai install materialnya? Atau saya doang ini yang yang nunggu? Halo. Cara ngeceknya gimana Mas? Tadi kayaknya udah sih awal-awal. Harusnya kalau udah ya udah selesai loading ininya nih. Loading ininya nih. Oh, dia nggak kelihatan di package JSON. Cara ya, ngeceknya kalau gini, gitu ya. cara ngeceknya di package JSON, harusnya dia ada di sini, di dependency. Di dependency harusnya ada material UI core. Coba ada nggak? Package JSON. Iya, jadi setiap paket yang kita install bakalan masuk ke package JSON. Oh, material UI core ya, Mas? Ah, iya, udah ada. Ada. Oh, belum Oke, ada berarti nih udah. Mas. Ada, ya. Kalau ada berarti udah. Kalau belum ada berarti belum install dulu. Jadi setiap paket yang kita Saya install, nggak ada, misalnya tadi npm kayaknya install yarn add, itu pasti masuk situ. Tadi komannya gimana Mas? Boleh saya lupa. Komennya ya, ada di chat. Nih, komennya. Oh ya, oke. npm install add material UI /core. Lama. Udah ada yang ada di package JSON ya? Cepat internetnya itu. Kok sini lama banget ya? Jadi harus dari awal. Oke, kita lanjut dulu. Sambil nunggu loading. Mas, tadi website buat ngeliat dokumentasinya kan, Mas? Material UI, Mas? Ini. Sebenarnya carinya sebentar. Nih, websitenya sih ini saya tutup. Ini materialui.com. Tapi ya materialui.com. Oke. Udah. Waduh. Saya salah pilih framework nih, lama installnya. Oke, kita sambil lanjut ke slide berikutnya. Jadi, ini udah. Nah, kita sekarang mau belajar bikin basic material UI-nya, bikin tombol Hello World. Jadi, kalau si material UI ini, nah ini dia. Ini kita jalanin import dulu nih tombolnya. Import button di line kedua ya. From add material UI. Nah, ini paket yang tadi kita install ya. Namanya ini kan foldernya. Dia bakalan ada folder ini di node module. /core /button. Nah, ini kita panggil dulu import. Selanjutnya untuk makainya di return-nya kita cukup bikin komponennya begini. Button kayak tag-nya HTML.
button, cuma B-nya gede. Variannya apa? Nah, ini namanya property. Varian nama color ini namanya property. Maksudnya property yang kita kirim ke komponen tersebut. Variannya apa? Warnanya apa? Nah, hello world ini teksnya. Oke, yang udah. Nah, ini juga saya udah nih. Asik. Saya jalanin dulu. Jangan start dulu. Biar jangan ada dusta di antara kita. Oke. Loading. Habis itu kita mau bikin tombol ini nih. Nah, ini saya jalanin dulu. Ini saya tutup yang udah lama. Nih, kalau udah yang install, nih, di sini ada Material UI Core kayak saya. Nah, ini versinya nih. 4911 itu. Nah, ini kita bakal ubah jadi tombol. Misalnya di sini. Nah, ini kita udah nggak perlu ya, kita udah tambahin tadi. Nah, di sini nih boleh saya hapus nih. Ini saya hapus semua. Ini saya udah nggak butuh. Oke ya, kita save. Nggak boleh nih, harus yang ngomel nih. Error kan? Nah, di sini kita bisa bikin codingan tadi. Pertama kita perlu import tombolnya dulu. Nih, tulis import button B-nya gede ya. Dari add material UI /core/button. Nah, itu dulu. Kalau udah, di sini kita bikin komponennya button. Di sini teksnya, hello world-nya. Di sini variannya. Ini ada di dokumentasi material ya. Nah, variannya kita isi contain. Color-nya kita isi primary. Primary itu biru ya, sama kayak di Bootstrap kan primary segala macam. Nah, ketika kita save, dia masih compile ya, compiling. Ini komputer saya karena sambil nge-record, sambil ini buka Visual Code, ngambek deh. Start. Masih compiling, oke. Oke, ini selesai compile. Nah, ini kan jadi tombol kayak gini nih. Udah belum? Teman-teman bisa nggak? Ini kita basic material UI-nya aja. Bisa? Halo, welcome to Ministo. Selamat berbelanja. Bisa nggak? Bisa Mas. Bisa ya. Oke, aman ya. Ada yang kendala nggak? Kalau ada yang issue error atau apa, bilang ya, biar kita sama-sama cek ya tadi. Aman? Masih tombol aman? Oke, kalau yang diem berarti kita anggap aman. Kita lanjut. Nah, kita sekarang mau bikin table di material UI. Dokumentasinya ada di bagian sini komponen. Nah, ini komponen-komponen yang dia punya ya. Tadi button pun termasuk ada di sini ya. Nah, sekarang kita mau bikin table nih. Kita mau bikin meja, table. Nah, ini dia. Dokumentasinya ada di sini, jenis-jenis table yang ada di material UI, loading lagi. Nah, kayak gini. Nah, kita mau bikin yang simple aja dulu nih. Yang simple, kok malah ke pop-open. Yang simple kayak gini. Jadi, table ini ada kolom-kolomnya, nantinya kalau kita udah nge-fetch data dari API, itu kita taruh ke table kayak gini. Nah, sementara kita bikin kayak gini dulu table name, age, datanya data bohongan dulu aja ya. Nah, pertama kita harus import dulu nih yang dibutuhin untuk table. Kayak misalnya table body, table cell. Jadi, kalau di HTML, kalau kalian udah pernah belajar HTML, harusnya udah ya. Kan table begini ya. Table, di sini ada TR ini table row ya. Ada TH ini table head ya. Di sini kita bikin nama. Kemudian di sini kita bikin usia ya. Nah, di sini ada table row lagi gitu ya. Di sini ada table data.
Ini one, PD, ini diisi usianya 15,5. Kan gini ya. Nah, kalau di material sama begitu juga, cuma dia dipisah nih. Kita harus import dulu nih satu-satu. Oke, code-nya saya copy ke chat supaya jangan ada typo, supaya cepat juga. Ini kita copy. Saya taruh di chat. Nah, itu importnya tuh. Nah, ini kita letakin di waduh, apa tuh? Ini importnya kita letakin di sini. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Kita udahan kan main tombol kan. Ini kita taruh di sini. Nah, ini nggak apa-apa sebelahan gitu. Udah. Ini kita bikin dulu kayak gini lah, hello world sambil nunggu. Pertama kita import ini dulu nih yang saya udah taruh ke chat. Import ke app.js. Udah belum? Nah, Ya. Setelah kita ngimport paket-paket yang dibutuhin, kita bakalan bikin style buat tabelnya. Nah, deklarasi style-nya ini dia ada pakai namanya make style. Dia ada bikin sendiri. Dia ada bikin sendiri fungsi namanya make style di sini, codingannya di core style ini. Kita nggak perlu tahu dalamnya karena prinsip encapsulation itu kan kayak gitu kan. Kita cukup pakai kita make style table ini, kita bikin minimal width-nya 650. Nah, begini bikin style-nya. Ini saya copy juga ke set. Nanti kalau mau ulang-ulang saya share PPT-nya biar bisa diulang-ulang ya. Mana gini? Ini saya share di chat. Nah, ini buat bikin style-nya. Nah, ngeletakinnya bisa di luar sini, bisa juga di dalam sini. Tapi bagi saya prefer di dalam sini, di dalam function. Bedanya apa sih? Misalkannya nih, ada pertanyaan, misalnya saya nanya sendiri dah. Bedanya apa sih kita bikin variabel di sini sama kita bikin variabel di sini? Gitu kan? Bedanya adalah kalau di dalam sini kita bisa ubah-ubah dynamic sesuai state-nya si React.js di function komponen ini. Cuma kalau di luar sini itu nggak bisa ya. Kecuali kalau ada cara barbarnya lah. Oke, ini dulu dimasukin sini. Udah belum? Nah, jadi code ini adalah untuk bikin style ya. Jadi dia bikin style pakai make style ini, fungsi make style ini. Nanti fungsi ini ditaruh ke variabel namanya classes. Di variabel inilah style ini. Nanti kita ngasihnya classes.minWidth gitu. Jadi objek dia. Ini jadi objek ini. Jadi seolah-olah jadi objek gini nih. Nah, jadi ntar kalau mau ngakses, nah titik minWidth kayak gitu ya. Oke. Kita udah bikin stylenya, selanjutnya apalagi yang kita bisa bikin? Udah bikin importnya, udah bikin stylenya, sekarang kita bikin dummy data. Kita letakin data-data di table itu ke dalam sebuah variabel namanya rows. Nah, ini variabel biasa ya. Variabel, deklarasi variabel di JavaScript kan ada 3 tuh. Ya kan? Let, var, let, sama const. Ini tau nggak bedanya ini apa? kalau const tidak bisa diubah, tidak bisa diupdate. Oke, berarti konstan ya. Cannot be changed ya. Terus kalau let kebalikannya ya, dia bisa diubah ya. Betul, betul. Ini apa? Var apa? Variabel Ya, biasa. ya. Jadi ini semenjak ES6, ECMAScript ya, ECMAScript 2015 disebutnya ES6 ya, kita sering nyebutnya ya. Ini kita pakainya ini, pivotnya. Ini sebelum ES6. Ya, itu sekilas saja. Selanjutnya, kita bikin variabel ini nih. Oke, ini kita ketik aja ya, karena ini sedikitnya. Const. Namanya apa tadi? Rows. Bentuknya array. Oke. Isi array-nya objek. Array of object jadinya kan. Nah, key-nya, objek kan harus ada key. Ini sebut key. Key-nya name, namanya,
Terus ada key kedua, namanya age, umurnya 17. Makanya ada lagi name-nya. Nah, ini kita isi aja 2 data, misalkan Bambang, age-nya 24. Dah, gitu aja. Bikin variabel biasa, sampai biasa. Oke, ini juga saya taruh di chat. Oke, sampai sini aman? Masih ikut? Man. Ya, lanjut ya. Kalau ada kendala atau error, bilang ya. Kita lanjut. Nantinya data ini, variabel ini kita ganti jadi data dari API. Kita nge-fetch API, data ini kita ambil dari API. Sekarang kita bikin hardcode dulu. Sekarang kita bikin return-nya. Nah, return-nya kita bikin kayak gini, table container, komponennya fetch. Nah, ini sintaksnya si siapa material UI. Oke, kita coba bikin ya. Di bagian return, di sini kita hapus, kita bikin table container. Gitu dulu. Oke. Udah bikin table container. Di dalam table container ada namanya property komponen. Nah, ini kita isi sama paper, P-nya gede. Nah, yang ini nih, komponen paper. Nah, ini dulu. Misalnya kita isi tes, kita lihat hasilnya. Nah, ada begini nih, kayak biasa lah. Itu kayak kontainernya doang. Selanjutnya ini kita hapus, kita bikin table. Udah? Nah, di sini kelas, kalau biasanya kita gini kan, kelas gini kan di HTML kan. Kalau di React, class name dia. Class name, camel case kayak gini. Selanjutnya, kita isi class name-nya sama yang tadi kita objek itu. Classes, titik apa? Titik table. Ini nih. Waduh, apa itu? Classes table ini nih. Kita pakai class yang ini. Selanjutnya kita bikin nama table-nya adalah Corona Table. Sampai sini udah oke belum? Masih ngikut ya? Ntar Mas. Oke, nggak apa-apa sambil ditulis dulu. Sebentar ya, saya cek dulu jadinya gimana. Nah, jadinya masih begini. Kalau udah bilang ya. Udah? Jadi yang kita import semua di sini tuh ntar kepake nih, table body, table cell. Jadi kita import dulu, baru kita gunain komponen-komponennya di dalam return sini. Udah? Halo? Ada orang? Halo? Halo? Iya. Belum? Masih ngetik? Hadir. Masih ngetik? Masih ngetik Mas. Oke. Mantap sekali isi diberi. Kopas ya. Kalau buat belajar kopas dulu nggak apa-apa dah. Tapi ntar berikutnya pas ngulang-ngulang dicoba ketik sendiri ya. Kita biar paham konsepnya dulu aja sih. Oke. Mas,
Wait, Saya share screen sebentar kali ya. Kayaknya ada syntax error nih. boleh. Ini saya stop share. Share screen boleh ya? Stop. Oke. Dia bilang, ini saya tahu nih. Nah, kita bisa lihat di sini nih, di line 26 dia udah merah nih. Nah, sebenarnya ke atas, codingannya ke atas. Nah, ini ngeletakinnya bukan di dalam return. Ini konsnya di cut dari line 14 sampai line dari line 14 di blok sampai line 14. Terus di blok ke bawah, enggak ke bawah. Oh, jangan. Terus, 2 kali. Sampai situ. Sampai situ di cut. Oke. Sampai cut, di cut. Nah, ke atas. Nah, returnnya 1 aja. Jangan 2, 1 aja. Itu 1 dihapus. Nah, di sini paste. Di sini. Oke, begitu. Oke? Oke. Jadi di dalam function tapi bukan di dalam return-nya gitu. Return itu di luar return bikin variable, oke? Oke. Udah ya? Udah nyampe sini udah ya? Ya. Oke, boleh ditutup screen-nya, kita lanjut lagi. Stop Ada yang share. punya kendala lagi yang lain? Atau udah aman? Halo? Ya udah lah ya, kita lanjut lah ya. Mungkin asumsinya udah kali yang ini. Oke, kita bikin sini table head-nya. Kayak tadi kan ada TH kan? Nah, di sini ada namanya table cell. Nah, di sini kita kasih Mas, tahu belum namanya. share screen. Name. Belum share screen, Mas. Oh alah. Makasih loh diingetin loh. Untung nggak diem-diem aja nih. Lupa saya. Kasihkan sendiri. Nih. Saya ulangin ya. Oke, ketik lagi dari awal. Nah, ini di sini table head. Ya kan? Kayak tadi si HTML kan. Di sini ada table cell. Nah, di sini kita kasih nama name. Ini kita copy, kita paste lagi. Di sini kita bikin edge, gitu kan tadi kan tampilannya. Coba bikin dulu kayak gini. Bentar saya ngecek bentar. Saya ngecek ke sini. Saya cek. Nah, tampilannya harusnya jadi begini ya. Name edge. Oke, codingannya begini. Ini dusun nih. Tambahin table head, table shell. Udah gitu aja coba. Enggak nongol ya, Mas. Error saya, Mas. Oke, boleh share screen lagi. Kita lihat kenapa. Yuk, di share screen. Halo. Karena belum didefinisikan. Waduh, apa tuh belum didefinisikan tuh? Mana. Ikut dulu sebentar ya. Oke, Ini, Mas, ya, Mas. dia bilang, nah, oh iya, ini kan dibilang JSX ya, corresponding JSX. Jadi yang tadi itu disebutnya JSX ya, sintaksnya JSX, oke. Dia bilang error di, sebentar, dia di closing tag portable. Nah, dia bilang nih, buka deh 39. codingannya deh. Ini, Mas. Ah, ini table nih, apa nih? Table-nya T-nya kecil. Oh iya. Nah, harusnya T-nya gede. Itu yang diimport di atas. Ini kelebihan kali ya? Table cell-nya ya? Bukan. 1, Itu 2, table 3. shell itu diganti jadi table aja. Table aja aja. tapi T-nya gede. Nah, yang atas table-nya T-nya kecil kan? Jadiin T gede. Jadi semua yang ada di sini itu bukan HTML ya. Mirip kayak HTML tapi sebenarnya bukan HTML. Ini komponen. Oke, coba. Hasilnya. Nah, paper is not defined. Papernya belum diimport. Coba lihat ke paling atas deh. Di bagian import, pasti belum ada import paper. Ke atas. Wow, berarti ke bawah. Berarti kalau paper udah import, nih lihat nih. Di komponen di line 33, komponen sama dengannya jangan pakai spasi. Terus sebelumnya juga jangan pakai spasi. Udah.
Terus P-nya dijadiin P besar, bukan P kecil. Karena kita ngimport di atas P-nya P besar kan, paper. Nah, penggunaannya juga sama. Save, coba. Jadi dia case sensitif ya. Gede kecil ngaruh ya. Spasinya juga ngaruh, Mas. Gimana? Spasi juga Spasi. ngaruh harusnya. Harusnya ngaruh. Oke, thank you. Coba kita uji aja Bisa. kalau misalnya. Udah ya, begitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang ngalamin kendala? Nggak, tadi saya belum refresh. Jadi Oh, iya ya. Aman Oke. ya. aman. Kalau begitu, kita lanjut. Nah, habis table head, kita bikin table body-nya. Table, ulangi, table body. Nah, di dalam table body, dia sama, pakai table cell juga. Nah, kita coba gini dulu sederhananya. Namanya Onesimus. Terus, umurnya. Luar biasa. Nah, masih SMP kan? Nah, ini muncul kan datanya. Simpelnya begini. Coba bikin. Nah, cuma jangan dibikin dulu. Cuma kenapa di sini ada map, rows map. Jadi kalau kita mau naruh, ini kan berulang nih. Artinya berulang tuh maksudnya gini. Ini saya bikin sini ada table row harusnya. Nah, kan kalau saya mau bikin data lagi, saya harus gini lagi kan. Si Bambang tadi kan, Bambang 13 tahun misalnya. Beda satu kelas. Nah, harusnya gitu kan. Nah, cuma kalau kayak gini terus kan sebenarnya berulang nih. Table row-nya diulang lagi, table row-nya diulang lagi kan. Nah, itu kita bisa ngelakuin looping. Jadi di sini kalau mau ngelakuin sintaks JavaScript pakai kurung kurawal. Kurung kurawal buka sama tutup. Nah, ya kan? Di enter. Baru variabel tadi ini rows ini kita taruh di sini. Udah. Map ini perintah buat nge-looping. Ini anggapannya paling gampangnya sama kayak for lah. Kalau ada yang pernah coding pakai for. Ya kan, gini kan. Misalkannya jumlah data gitu ya. Nah, kalau ada yang pernah looping kayak gini, ini sebenarnya kayak looping, simple di ES6. Nah, ini setiap datanya kita tampung di variable row, baru di dalamnya baru kita masukin ini. Nah, jadi ini kita looping. Begitu. Dah. Coba kita save ya. Kita save begini dulu. Yang terjadi adalah tuh. Berulang sebanyak 2 kali tapi datanya sama karena data ini belum dirubah kan. Ini bisa kita ubah pakai JavaScript lagi kan, object row titik namanya apa di sini? Name ya. Jadi kalau mau bikin variabel, nampilin variabel di tengah-tengah komponen kayak gitu pakai kayak gini nih. Kan ini ngakses variabel di dalam komponen kan. Maka dia pakai objek kayak objek gitu, JavaScript objek. Ini name, ini age. Kita coba. Yang terjadi adalah nah, namanya sesuai sama data kita tadi. Ini kita looping, kita cek baris 1. Oke, name-nya Onesimus, ditaruh sini name-nya Onesimus. Umurnya 17, bikin 17. Baris kedua namanya Bambang, umurnya 24, ditaruh ke table. Ini dulu, coba. Tambahan lagi sebentar sebelum coba. Kalau kita buka inspect element, nah ini ada error nih. Kita klik sini nih inspect. Klik kanan inspect, ini ada error. Nah, dia bilang di sini harus ada key-nya. Jadi karena ini berulang, ini harus ada key-nya nih. Nih, di sini kita harus kasih key, artinya identitas ngebedain apa? Sebenarnya ini nggak boleh name ya, name bisa sama ya. Cuma asumsi ini beda dulu lah name-nya. Nah, errornya hilang. Nah, cuma ini ada error lain nih. Kita salah sintaks sebentar. T-head, T-body, kita nge-loop, table row, table cell. Oke, ada errornya gimana tuh? Ntar kita cek lagi, sebentar. Dia bilang TH cannot appear as child of T-head.
Table row, table cell. Sebentar ya saya cek dulu ya. Ini ada error lain. Oke, nggak apa-apa ini dulu dijalanin dulu, ntar kita cek errornya kenapa ya. Paling salah-salah sintaks sih. Cuma sementara kita bikin ini dulu nih. Table body. Mas, untuk Ya. errornya double hit ada tab ditambah table row. Gimana? Di bawah table hit itu kan harusnya ada table row komponennya. Suaranya agak ini Mas, gimana? Di bawah Sesuai table mana? Di table hit. Nah, itu kan ada table row. Oh, di table head ada table row, Nah, betul. Masnya Thank you, Mas. Maksudnya gini ya? Gini ya? Iya. Gitu. Gini? Ini ya, table head dalamnya ada table row ya. Coba ya. Sepertinya sih itu. Saya ada miss nih. Thank you, Mas. Siapa tuh yang ngasih tahu tuh? Oke, errornya itu tadi saya miss. Karena kalau TH ada TR ya kan tadi kita di HTML. Sama di sini juga TR. TH ada TR-nya gitu. Thank you. Nah, ini kita nambahin ini. Oke, dicoba dulu. Tolong dong. Sini gue yang bantu. Akan yang buat main HP gua. Lebih seru lagi sama HP gue di depan. Vision yang dulu ya. Udah. Belum, Mas. Bentar, Mas. Belum. Oke. Sampai ke sana. Nah, masuk cepat. Lupa dicopotin palanya, kocak. Sorry ya, di sini berisik banget ya. Oke, udah. Nah, ini untuk cek kalau ada error-error saya taruh di chat juga ya. Ada kendala, ada error? Belum, Mas. Oh, belum. Oke, boleh. Mas, mau nanya, Mas. Ya, boleh. Gimana? Itu yang table row, key, sama dengan row name, key itu maksudnya apa nih? Di sini, key. Ini. Ya, jadi sebenarnya di React.js itu ada juga sih di dokumentasinya. Cuma simpelnya gini. Ini kan kalau kita jadiin codingan, ini kan sebenarnya nge-looping ya. Kayak gini kan sebenarnya kan. Kalau kita bikin datanya hardcode gitu, maksudnya datanya dalam bentuk string biasa. Ini kan begini ya. Ini misalkannya tanpa key lah gitu. Pertanyaan bagus nih. Nah, ini misalkannya umurnya 12. Ini misalnya kita bikin tanpa looping ya. Nah, ini si React.js tetap bisa berjalan. Hasilnya tetap jalan. Cuma, dia bilang ini jadi ke performance issue. Karena entah gimana ya, mungkin di balik layar, itu dia kalau nggak ada identitasnya, nggak ada key-nya, itu dia kayak ngupdate keseluruhan gitu. Tapi kalau kita punya key-nya, yang sifatnya unik ya, dia harus unik. Kalau misalnya sama gini, error lagi, merah lagi kayak tadi. Dia harus beda.
atau berapapun itu. Nah kalau beda, dia ketika ada perubahan di sini, dia nggak harus ngelooping semuanya lagi, mungkin dia bisa ngupdate di sini. Jadi dia harus intinya ada pembedanya gitu, harus ada identitas yang beda. Nah di sini kita bikin key kayak gini, artinya adalah kita bikin key-nya ini, namanya ini. Nah kita coba namanya samain ya, apa yang terjadi ya. Tadi kan errornya udah hilang. Ketika key-nya, ketika namanya kita samain, error lagi. Nih dia kasih tahu two children with the same key. Key-nya namanya sama-sama Onesimus, nggak boleh. Should be unique gitu. Jadi kita kayak unique key gitu ya. Kayak ID, kayak unique key-nya lah gitu. Sebenarnya kita bisa juga gini. Kalau map itu kan kita bisa nih, dia ngebalikin pertama value-nya kan. Keduanya, parameter keduanya ngebalikin indeksnya. Kita bisa pakai ini sebenarnya. Indeks ini kan diurut dari 0, 1, 2 dan seterusnya kan. Kita save, hilang dia. Nah, boleh juga. Cuma sebenarnya biasanya kalau data, biasanya itu ada yang uniknya gini. Kalau kita main database juga kan gitu kan. Ya nggak? Ya. Nah, ini kita bisa ganti jadi ID itu. Ini kita nggak perlu indeks lagi. Ya dong, kita cukup ganti sama row titik ID. Jadi kan 1, 2 identitasnya beda kan? Nah, dia nggak error. Si React.js minta ada identitasnya lagi, pembedanya gitu. Itu wajib tuh, Mas. Kalau nggak ada, dia tetap jalan. Cuma dia ada error di balik layar. Jadi kalau dibilang wajib, nggak wajib, tapi bagusnya memang pakai nih. Dia tetap jalan kan, tampilannya tetap nggak isu kan. Tapi ini, dia kasih tahu di sini nih, ada di webnya dia. Dia nyebutnya itu bukan error sih, warning sih. Bagusnya memang kasih aja gitu kan, selalu kalau data kan selalu ada yang bedanya. Kalau di database kan kita punya primary key, punya ID kan. Nah ini nih. Iya. Penjelasan detailnya di sini nih, key kan. Nah ini dia ngasih to do ID kan. Atau kalau tadi kita bilang pakai indeks, nah pakai indeks ini kan. Nah begitu sih penjelasannya. Jadi bagusnya memang pakai aja, karena kan data pasti ada yang bedanya. Ada lagi? Cukup clear? Mas, thank you, Mas. Oke, lanjut ya. Mas bisa liatin sebentar. Code-nya ya? Oke, ini nih. Iya. Ini ada di Saya chat semua. Oke, lanjut. Ini codingannya. Mas liatin bentar ya, aku salah di mana ya Mas? Boleh di share aja Mas. Oke, ini saya tutup, di share boleh. Aduh.
Oke, unexpected token. Nah ini salah sintaks lagi sih paling. Row, oke. Itu kurungnya itu kayaknya. Nah ini mas, ini bukan kurung kurawal ini. Yang setelah tanda panah Yang itu mana? sama dengan itu sama dengan tanda panah itu. Setelahnya itu bukan kurung kurawal, tapi yang kurung biasa yang bulat itu. Ya, nah itu kurung biasa. Oke, hapus belakangnya, hapus. Sip, coba. Bentar. Nah itu di bawah table body, kenapa di luar itu? Oke, benar. Bentar. Oh, table kok ditutup dulu ini di atas ini? Yang mana? Kok udah ditutup dulu? Harusnya belum ditutup kan? Iya. Itu di line Table body, di line 34 dihapus. Di line 34 dihapus. Oke. Terus bentar. Enggak, maksudnya bukan gitu. Dihapus aja. Codingannya dihapus. Oke. Table-nya di atas kan, ke atas. Scroll ke atas. Ah, iya benar. Table pembukanya kan di situ. Oke, ke bawah. Nanti dirapiin indenya ke bawah. Nah, di bawah table head itu ini kan ada penutup table body. Harusnya di sebelum kurung perawal, di setelah table head, di line 34 tulisnya table body, bukan table doang. Nah, di situ table body, bukan table doang. Table body itu nggak ada slash-nya di depan. Kalau ada slash-nya di depan itu artinya penutup. Nah, ini pembuka. Nah, tag pembuka. Oke. Nah, bawah. Nah, di bawah ini table, ini apa ini? Hapus aja itu apa itu? Hah? Hapus juga. Loh, ini di bawah ada table apa lagi? Di line 51, 52. Oh, ini table apa lagi tuh? Oh, ini yang tadi enggak ya? Hapus. 51. Ini hapus, Mas. Ya itu hapus aja udah ke bawah. Kan udah ada di atas kan table head-nya kan? Iya. Ke atas deh. Ah. Ke atas. Nah itu kan udah ada tuh. Oh, ya udah ada di atas. Bawah. Berarti yang di bawah nggak usah, itu kayak ngulang lagi codingannya. Bawah. Dia ngulang lagi tadi. Bawah. Nah itu dihapus aja. Line 50 51 apa? Ini hapus ya? Iya. Oke, sip. Nah, coba cek Looping. gimana sekarang. Cara munculin terminal di VS Code gimana sih? Oh, itu ada pertanyaan bagus tuh. Mas, boleh dikasih tahu, Mas Rio? Dikasih tahu tuh, ada yang nanya tuh. Gimana Iya. cara munculin terminal di VS Code? Pencet Control plus backtick. Control plus Backtick yang kiri atas, yang di keyboard yang kiri atas. Oke. Thank you. Oke, saya stop share. Wis, udah? Aman? Udah. Saya lanjut ya. Ya. Kita belum ke API nih, belum rusuh-rusuh lagi nih. Udah ya? Asumsi sekarang udah, kita tampilannya jadi kayak gini. Nah, codingannya saya udah share di chat juga tadi. Oke. Sampai mana, nyampe table. Oke. Selanjutnya, codingan fullnya
Udah lah ya, kan udah pada ada juga nih codingan fullnya ada di sini. Ntar yang mau ngulang, cek-cek lagi di slide ada. Sekarang kita masuk ke fetch data. Ngambil data dari API. Sekarang kan kita dikasih API buat ngambil data tuh. Ngambil data dari API yang disediain. Oke, nah untuk nge-fetch data itu ada beberapa tools. Ada beberapa package yang kita bisa gunakan. Mungkin ada yang pernah dengar Axios. Ini banyak yang pakai Axios. Ada Super Agent, ada Notepad, ada Fetch. Nah, Fetch ini sendiri bawaannya si browser. Maksudnya dia nggak perlu install apa-apa, dia udah ada. Fetch itu bawaan. Itu sekilas saja, sekilas informasi. Nah, kalau berhubungan sama nge-fetch data dari API, itu ujung-ujungnya ngebahas tentang metodenya. Metode hit API-nya. Ada post, ada get, ada put, ada delete. Ini komplitnya yang di sebelah kanan. Nah, ujung-ujungnya dipakai 4 ini biasanya. Root. Ya, kalau kita sebut root kan. Create, read, update, delete ya. Nah, kalau untuk nge-create data baru itu kita nge-post. Untuk nge-read data kita pakai metodenya get. Nah, nanti kita pakai yang ini get nih. Karena kita nge-read data doang kan. Kalau nge-put data, nge-update data, nge-put, delete, delete. Terus sekilas metodenya biar tahu. Selanjutnya biasanya dari API yang kita hit, itu dia kembaliin datanya umumnya ada 2. XML sama JSON biasanya. Kalau nggak ngebalikin XML, kalau nggak ngebalikin JSON. Sekedar tahu aja. Nah, untuk nge-hit API kita punya namanya REST Client. Tools-tools yang kita bisa gunain untuk nge-hit API untuk kita tahu datanya gimana sih bentuknya gitu loh. Ada yang tadi pakai Postman ini, saya pakai Insomnia. Ini tools-tools di browser juga ada ekstensi ya. Yet another REST client, advanced REST client, banyak macam-macam. Ini sudah tahu juga, pilih salah satu aja. Nah, ini kita masuk ke Lifecycle React. Ini sekilas ya, saya buka Insomnia biar tahu. Tadi saya pakai yang ini. Gak apa-apa, ini yang mana aja, pilih sama aja yang saya bilang selera sih. Masing-masing punya plus minus. Oke, loading. Nah, contohnya gini. Misalkan ntar kita nge-hit ini API. API yang kita hit ntar ini kan. Metodenya get. Ketika kita hit, dia ngembalin data apa gitu. Jadi kita bisa tahu bentuk datanya di sini. Nah, itu pakai kliennya namanya Insomnia atau yang lain-lain. Nah, terus sekedar tahu, karena kalau berhubungan sama API memang itu hal-hal yang biasa dibahas sih. Nah, sekarang kita masuk tentang React Lifecycle ya. Kan kita kalau belajar library framework biasanya nggak lepas dari Lifecycle. Mulai dari render, update, unmount. Nah, ini komplitnya nih, si React. Lifecycle komplit. Cuma umumnya simpelnya gini aja deh. Nah, pertama kali diinisiasi, dia mounting, update ketika ada perubahan data, unmount ketika dia istilahnya destroy lah gitu, ketika komponennya udah nggak digunain lagi. Simpelnya begitu. Sekadar tahu, oke, nah sekarang kita mau akses API ini nih. URL API thevirustaker.com API country timeline ID. Nah, nanti kita nge-hit URL ini, nanti kembaliannya datanya ini. Oke, sebentar. Nah, balikan datanya ntar begini. Nanti kalau diakses timeline item, dia ada daily reportnya gitu. Tanggal 3 bulan 2, yang kenanya begini 2 orang, yang sembuhnya berapa, gitu. Kasusnya berapa. Nah, oke. Ini kita coba klik. Kalau metodenya get, itu dia bisa langsung diakses dari browser, kayak gini. Nah, kalau metode post dan lain-lain, nggak bisa. Nah, jadi kalau ini kita hit dari browser sini, dia langsung balikin datanya. Jadi seolah-olah si browser ini, itu dia sebagai REST client-nya gitu. Nah, itu juga bisa pakai Postman, atau pakai Insomnia, URL kita hit, baru kita kembaliin. Nah, sekarang kita bisa implementasiin di kodenya kita nih. Nah, kita sekarang coding aja langsung, teorinya udah kebanyakan kan. Nah, untuk implementasiin, kita bisa pakai use effect. Nah, use effect ini salah satu komponen lifecycle-nya si React.js ya. Jadi ketika dia, ini ada kotak ini nanti ketika dia di load,
kita ngejalanin codingan ini sekali aja gitu. Oke. Nah, sama kita ada ngelakuin perubahan variabel rows tadi, kita ubah jadi pakai use state-nya si React.js. Oke, kita langsung aja coding ya. Ini kita ubah jadi kayak gini, kotak array. Baru sini set rows. Nah, di sini kita use state, baru kita begini. Nah, ini kita ubah jadi bentuk formatnya si use state-nya si React.js. Jadi ngikutin state-nya si functional component ini. Namanya stateless ya. Nah, kalau kita save, codingannya kan kita udah ganti jadi kayak gini. Sebelumnya gini nih. Sebelumnya gini kan. Sebelumnya gini. Kita ubah jadi begini. Nah, pakai use state, terus kita bikin rows sama set rows. Nah, ini rows ini sebagai getternya untuk mendapatkan nilai variabelnya. Set rows ini sebagai setternya untuk mengubah nilai di variabel rows ini. Itu dulu, coba deh dipahamin deh. Jadi semua variabel bisa dijadiin use state ya, Mas? Ya, bisa. Kalau kita mau pakai state-nya si React.js, kita deklarasi gini, rows ini buat ngambil nilainya, set rows ini fungsi buat mengubah nilai ini. Jadi variabel apapun kita mau bikin, misalnya ada variabel lagi, variabel apa gitu, set apa gitu. Ya begini formatnya. Nah, gini. Nah, ini initial value-nya. Misalkannya mau array kosong, atau kutip-kutip, atau null, atau undefined gitu. Ini formatnya. Oke? Oke? Di sini dengan initial value. Nilai awal. Clear? Nah, jangan lupa ini kan use state ini ngambil dari si React. Nah, ini kita ngambilnya gini caranya. Nah, gitu. Kita import dulu use state-nya. Kalau kita save, kita jalanin, maka codingan kita nggak ada berubah. Sama aja. Oke ya. Tapi kita udah pakai state-nya si React.js. Oke, nah sekarang setelah kita udah bikin variabelnya, sekarang kita perlu ngehit ke API-nya pakai use effect. Nah, use effect ini gini, use effect. Oke. Nah, kalau kita ini dia otomatis ke import nih, tuh. Kalau di VS Code ya, saya nggak tahu di editor lainnya. Ini saya use effect, kan dia muncul nih, ctrl spasi, dia muncul, saya enter. Nah, dia langsung nambahin. Kok sekarang nggak mau nambahin? Nggak mau nambahin sekarang, malu dia. Ya udahlah. Kalau nggak nambah ditulis saya sini use effect. Dah, gitu. Nah, ini dia ngembalin callback. Ini namanya callback ya. Ini teorinya callback ya. Ketika dijalanin dia ngebalikin function. Di sini di parameter kedua kita isi array kosong. Artinya codingan ini adalah ini code hanya dijalankan satu kali setelah di load lah bahasanya gitu. Ya. Nah, kita coba ya, konsolok ya. Ini dijalankan. Ah, ini saya ada salah ketik nih sini. Aduh, jauhkanlah dari cobaan-cobaan. Nah, ini lihat nih, ini dijalankan hanya jalan sekali nih, ya, di line 26. Nah, jadi ini cara ngejalanin satu codingan sekali di functional component. Nah, di sini kita bisa isi codingan nih, buat nge-fetch data. Oke, perintahnya fetch, begini doang sebenarnya. Nah, URL-nya kita copy dari sini. Ini saya copy ke chat juga ya URL-nya. Nah, ini di copy ke sini. Nah, karena dia ngembalin promise, kita harus ngeden. Nah, ini harus belajar teori promise dulu ya. Cuma it's okay, ikutin aja. Kita ngembaliin return response ini dalam bentuk JSON. Nah, setelah itu kita den lagi, baru dalam bentuk data jadi. Ini konsolok data. Ini kalau fetch caranya begini. Cara taunya gimana cara pakai fetch? Di dokumentasinya ya.
ada di MDN kan tadi kan. Nah, ini nih. Fetch API namanya. Ntar detailnya di situ ya. Saya kasih tahu basicnya aja. Nah, kalau kita konsol log data ini, dia munculnya. Nah, ini nih. Tuh. Data ini, yang tadi di sini, udah dalam bentuk variabel. Nah, ini. Jadi kalau kita akses, kita kan butuh timeline itemnya nih. Ini kan dalam bentuk objek. Kita akses nih. Titik, timeline item gitu kan. Ulang. Gini kan. Nah, ketika kita refresh, dia dalam bentuk array kan. Array index 0 baru dalamnya ada isi banyak. Ya udah. Cara ngakses array gimana? Index 0 gitu kan. Kita coba lagi. Jadi pokoknya kita nyesuaiin nama data kembaliannya aja. Nah, ini loading lagi. Dia nge-fetch lagi. Nah, ini udah jadi objek-objek kan. Nah, ini data ini yang kita mau letakin ke tabel ini. Oke. Nah, sementara bikin codingan ini dulu nih. Codingan use effect ini dulu. Nah, bikin codingan use effect ini dulu, sama ini construct-nya diubah. Itu dulu. Kalau udah, bilang ya. Kalau ada kendala juga bilang. Ya, ada yang ngalamin kendala atau masih ngetik? Masih ya, oke. Kalau udah bilang ya. Ngetik, Mas. Saya orangnya nggak sabaran. Mas tadi yang diimpor apa tuh, Mas? Yang diimport, use state sama use effect ya, gini. Di dalam kurung awal gini ya. Ini jangan lupa ada koma. Udah. Aman.
Ada yang namanya Bambang. Walah. Maaf Mas Bambang, namanya saya pakai. Punya saya ada error ini Mas. Oke, yo share screen dulu. Mana errornya? Oke. Share screen. Set rows is assigned a value. Apa katanya? Set rows? Ah, itu nggak error, itu warning. Jadi set value-nya memang kita belum Oh, pakai warning, kan? warning nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau warning Oke, itu artinya kita deklarasi variabel tapi kita belum pakai, nggak apa-apa. Nanti kita pakai variabel itu. Oke ya. Oke. Nah, ini informasi aja buat kalian. Kalau Timeline. patch ini gimana? Kalau timeline items itu apa nih, Mas? Buat ngakses Nah. array gitu, Mas. Ini nih. Ini kan bentuknya objek. Ini sekilas tentang objek ya. Saya punya objek. Namanya ini objek ya. Ini objek. Gini kan? Nah, saya dalam Share objeknya ada screen. gini. Nama One. Belum share screen Mas. Oh, alah. Ya, saya screen dulu. Thank you, thank you. Nih, kelihatan? Saya ulangi. Saya ada bikin sebuah variabel. Namanya ini objek. Objek ya. Isi objeknya kayak gini. Ada nama saya. Ada umur saya. Cara saya ngakses supaya nampilin One gimana caranya? Ini objeknya. Titik. Gitu kan? Nah, sama. Ini kan objek. Cara kita ngakses data timeline ini gimana? Titik kan? Nah, Iya. ya ganti lagi kasusnya. Ternyata di sini objeknya begini. Di dalam objek ada nama. Di dalam nama ada array. Kayak gini kan? Tuh. Di dalam array-nya ada objek lagi. Gitu kan? Nah, di sini ada data-datanya dia. Makanya informasi pribadi lah ya kan. Umur, makanya masih 11 tahun atau 14 tahun. Makanya salary 2 digit gitu kan. Nah, misalnya begitu. Cara kita ngakses kita udah bikin ya tadi ya. Ini objeknya 2 ya. Nah, cara kita ngaksesnya gimana? Ini objeknya 2, titik nama, ya kan? Nah, ternyata masih array kan? Nah, kita harus ngaksesnya gimana? Iya. Indeks ke 0, udah jadi objek kan? Baru kita akses, Iya. nanti selanjutnya apa? Key-nya lagi, Bambang. Nah, ya dong. Ini basic ngakses objek, ngakses array gitu. Jadi yang kita bikin codingan ini kita ngakses timeline item, data ini keseluruhan, timeline item itu ini, indeks ke 0 itu ini array-nya. Baru kita bisa masuk ke objeknya. Jadi memang basic JavaScript-nya harus tahu sih. Gitu ya. Nah, informasi lagi, patch ini kita bisa jalanin di sini. Bisa jalanin di browser. Tuh. Hasilnya datanya ini. Sama aja kan? Jadi browser kita seolah-olah kayak REST client-nya lah gitu. Jadi patch ini bisa kita jalanin di spec element. Udah? Udah, ada lagi? Clear ya? Ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang, tadi kan ada itu tuh. Ini kenapa set rows-nya masuk ke warning? Nah, belum dipakai ya, memang belum dipakai. Jadi kita pakainya di sini nih. Set rows. Kita kan di sini udah dapat datanya nih, ini kan. Tadi kan. Kita letakin data yang kita udah dapat ke, di set rows. Set rows ini fungsi buat ngubah variable rows kan. Tadi kan kita udah sepakat ini setter kan. Buat ngubah nilai si rows ini kan. Nah, ini kita panggil fungsinya. Set rows. Ubah datanya jadi data yang kita dapat dari API yang terakhir. Kita save.
Nah, ini harusnya ntar berubah sih. Kenapa dia belum berubah loading ya? Nah, sekarang kalau kita lihat aplikasi kita harusnya udah nggak cocok nih. Nah, udah error kan? Karena kan bentuknya si Taus ini sekarang udah bukan kayak format kita tadi. Formatnya udah bukan array lagi. Sedangkan map itu hanya untuk array. Nah, ini error. Konsol log kita mana? Konsol lognya nggak muncul sebentar. Nah, ini kita boleh matiin dulu nih. Ya, ini kita matiin dulu supaya jangan error. Nah, matinya pakai kayak gini nih. Kurawal / bintang / kurawal. Ini buat komennya. Jadi nggak error dulu di tampilannya. Nah, datanya bentuknya begini kan? Ini bentuknya objek. Gimana cara kita looping objek? Nah, kan itu pertanyaannya. Jadi caranya adalah ini kita nyalain, terus ini kita jadiin dalam bentuk array dulu. Caranya pakai object key. Oke. Nah, setelah udah jadi, nanti ini Nah, ini kita bingung bisa nih, jadi. Mas. Hah? Udah mulai bingung? Oke, ulangi. Basicnya dulu. Gak apa-apa. Lebih baik dikasih tahu sebentar. Ini saya kembaliin dulu ya, saya komen dulu ya. Nah, makanya ini saya bilang pusingnya di sini ntar. Saya kembaliin dulu. Gini Mas. Saya gampangin aja nih. Saya ada objek. Objek nih. Gini ya. Saya sesuai nama data ini dong. Ini dia ada objek tanggal. Nah, ini saya copy nih. Oke. Copy sampai sini. Sebentar. Ini ya. Saya ada objek. Dalam objeknya itu. Ini terlalu rumit datanya. Bentar. Saya bikin objek. Dalam objek ini misalkannya ada data. Dalamnya gini. Ini ada tanggal. Saya samain ya. Tanggal 1 bulan 7 2019. Oke, nah terus titik 2 kan? Oke, objek. Oh enggak, ini enggak pakai data. Ini begini. Nah, di dalam sini baru ada data lagi. A1, B2. Nah, gini dulu ya. Ini saya giniin biar gampang. Dah, dia ada data lagi. Aduh, saya enter lagi. Ini saya bikin lagi nih, tanggal 2 bulan 7 2019. Datanya, makanya A-nya berapa lah, apa B-nya kayak gini. Ini ada data kayak gini nih, objek nih 2 ya. Oke. Kan kalau mau ngelooping objek, kita nggak bisa pakai map begini nih. Bedanya sama array, kalau array, ini array. Ini array. Aduh. 2, 3. Ini saya map. Nah, ini bisa nih. Nah, A-nya itu nilainya ntar 1, 2, 3. Kenapa lagi? Nah, dia ngelooping 1, ngelooping 2, ngelooping 3. Cuma gimana kalau ini saya ganti jadi objek? Apakah bisa begini? Berantakan. Objeknya aja udah salah kan? Objek nggak boleh kayak gini kan? Kayak gini deh. Ini basic JavaScript-nya ya. Tuh, nggak mau kan? Jadi kalau kita lihat di dokumentasinya, memang map itu buat si array kan? Nah, solusinya gimana kalau saya punya objek kayak gini, tapi saya mau looping? Caranya saya jadiin objek key. Objek keys itu buat apa? Gini. Saya konsol log dulu ya. Objek keys. Nah, ini saya ada objek. Objek yang tadi nih. Misalkannya A1, B2. Ini dulu. Yang terjadi apa? Oke. Nah, dia jadi array, kotak kan? Tapi dia cuma ngambil ininya doang. Keys-nya doang. Jadi dari objek diambil keys-nya itu dijadiin array. Itu objek keys. Nangkep nggak? Iya. Jadi index 0-nya A, index 1-nya B. Nangkep? Iya. Nah, itu yang kita lakuin.
Jadi objek ini supaya kita bisa looping, saya jadiin cos objeknya keys array gitu aja lah misalnya namanya. Objek nih duanya kita jadiin ke array objek keys, tapi keysnya aja nggak apa-apa. Dah. Sekarang bentuknya gimana? Keys array. Nah bentuknya jadi begini. Jadi tanggal-tanggalnya doang. Nah pertanyaan saya, kalau saya mau ngakses objek nih dua, terus saya akses begini 01/07/2019, yang terjadi apa? Bisa kan? Nah bisa kan? Dia ngakses yang ini kan? Bisa. Dia ngakses yang tanggal ini kan, datanya A1 B2 kan? Ya. Nih saya ke bawah lagi, ya dong. Kalau saya akses yang tanggal 2 bisa juga kan kayak gini kan? Nah gitu kan? Nah kita jadiin ini ke objek keys dulu. Array inilah yang nanti kita looping. Nanti ini yang kita jadiin kuncinya buat ngegandeng si objeknya. Semoga nangkep ya. Nangkep nggak? Kita letakin di sini. Looping pertama nih. Looping pertama kan datanya ini kan. Kita letakin di sini. Data ini. Review. Oke. Looping kedua jalan. Stop. Taruh lagi ke sini. Dapat datanya yang ini. Kenapa? Nangkep nggak polanya? Ada di grup. Apa namanya? Aku masuk ke grup Telegram. Nangkep nggak? Halo. Nangkep, Mas. Iya, Mas. Nangkap ya. Jadi memang Ya, fundamental paham. objeknya harus seperti. Oke, nah sekarang kita terapin. Nah, kita nyalain. Wah, ini dalam bentuk objek nih. Saya ganti dulu ah. Jadi array. Ya dong. Tapi yang terjadi Iya, kan iya. array key-nya doang. Mau nampilin datanya gimana? Ini kita udah bisa dong. Key-nya beda-beda kan, tanggalnya beda-beda kan. Nah, ini kita jadiin rows. Tapi kita akses indeks key-nya. Ini kita jadiin rows. Kita akses indeks key-nya. Ini sama kayak konsep yang tadi. Ini adalah nama kolomnya, misalkannya total cache. Misalkannya tadi ada apa lagi? Total take of trees ya. Nah, ini kita bisa ganti nih sesuai total cache, total reco per disk. Kita save, jalanin. Nah, langsung dapat data dari API kita nih. Ini udah data dari API kita nih. Nah, supaya lebih enak dilihat, ini kita bisa copy. Kita bisa tampilin si keys-nya. Keys-nya ini sebenarnya isinya apa? Ini tanggal. Nih. Nah, tanggal ya kan? Tapi ini kita lupa tambahin satu lagi ya. Misalkannya di sini tambahin date. Nah, jadi sini keys itu tuh ini tanggal-tanggalnya tuh. Setelah tanggalnya kita dapat, kita bisa ngakses objeknya berdasarkan tanggalnya. Kita bisa ngakses objek ini berdasarkan tanggal ini nih. Tanggal ini. Nah, gitu. Oke, coba ditulis dulu deh. Nanti sambil berjalan sambil dipahamin lagi. Cuma kurang lebih kita cuma nambahin objek keys ini aja. Sama key ini kita bisa pakai buat ngegandeng si objeknya. Coba diubah dulu. Kita kecilin. Nah, ini kita udah nggak butuh lagi nih. Ya. Nilai awalnya kosong, array kosong aja. Kan kita udah nggak butuh data bohongan lagi. Kita udah dapat data beneran. Jadi pertamanya kosong, ketika dapat data dia langsung dapat data. Oke, coba ditulis deh.
codingannya saya ada taruh di chat ya. Udah. Mas, kayak ada yang salah, Mas. Oke. Kalau ada yang salah boleh saya screen. Nah, ini kodenya juga saya kasih link aja ya. Biar lihat kode seluruhnya. Ini kita paling sampai jam 9 lewat dikit ya. Saya nggak bisa sampai malam nih. Kayaknya ada kendala nih. Ya. Check the keys. Oke, ada kendalanya di mana? Di share aja. Ini di chat saya ada share link. Itu isinya codingan full kita ya, yang kita udah buat ya. Oke. Ini, Mas. Ya, itu codingan full ya. Check the keys. Mana? Kendalanya apa? Object.keys, oke. Di sini, Mas. Oh, iya. Oh, alah. Itu codingannya coba deh. Itu kan objeknya ada 2 tuh, kurung perawalan. Itu dihapus satu. Kan di bawah table body line 62 ada 1 kurung perawal. Line 62. Line 62. Ini ya. Enggak. Baris 62. Nah, di bawah itu kan ada. Itu harusnya kurung-kurungan 1 aja ya. Itu dihapus aja ya. Itu dihapus. Nah, di line 62 juga hapus. Jadi cuma satu kurung perawalan. Yang atas ini cuma. Hapus juga ya. Masih ya? Oke, kalau begitu coba ini dihapus aja deh yang apa? Komen-komennya ini dipindahin ke tab baru aja. Ya, dipindahin ke. Nah, coba lihat sekarang gimana? Saya. Nah, those is not defined. Coba lihat codingannya. Ke atas. Mas. Nah, itu dosnya jangan di komen, dinyalain aja. Harusnya ada codingan ini nih, Mas, baca chat ya. Ini harusnya ada codingan ini nih. Itu nggak apa-apa, dimatiin aja. Ini harusnya ada codingan ini. Tuh, ini chat. Udah? Harusnya bisa sih. Reset. Udah? Mas, berapa tadi? Oh iya, kena komen, Mas. Ya, itu, Mas. Itu ya. Oke. Saya balik share screen lagi. Ini teman-teman kita sampai jam 9 dulu ya. Nanti kalau ada diskusi di grup aja. Ini hasil akhir kita, nanti bisa disesuaikan kayak gini kan. Yang penting kita udah ngerti cara install React, kita udah ngerti functional class component, kita udah ngerti basic UI framework-nya, kita udah ngerti nge-fetch data gitu kan. Nah, hasil akhirnya begini dulu. Oke, dari saya cukup itu ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di grup. Kita boleh terhubung. Ini GitHub saya sebelah kiri, ini link ke tim saya sebelah kanan. Oke, kita tetap terhubung ya. Biar kita ada di koneksi yang sama. Dari saya itu sih teman-teman, thank you ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak sebelum ditutup? Belum sih.
Kalau masih bingung-bingung nggak apa-apa ya, maaf juga kalau misalnya penjelasannya kurang. Nanti kita bisa diskusi di grup kok. Itu tadi saya udah kasih di chat codingan fullnya ya. Nah ini untuk slide-nya saya kasih linknya. Ada yang mau tanya sejauh ini sebelum di akhiri jam 9? Yang mau connect dengan saya juga, ayo kita connect, kita bangun relasi, siapa tahu ada pekerjaan bareng-bareng. Ada yang mau tanyain? Belum ada sih, Mas. Belum ada, Mas. Oke, dari saya cukup di situ. Terus mohon maaf juga kalau ada kira-kira yang nggak ngerti atau kurang clear, kita bisa tutup ya. Semoga bermanfaat sih dari saya. Makasih banget sudah datang. Thank you ya, kalau nggak ada lagi ya. Thank you semua. Oke. Close ya.